Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari minggu ya, kita ketemu lagi di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Selamat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kita. Ini kita sudah masuk ke bagian kedua ya. Kalau di bagian pertama kita pelajari sifat-sifat ya, sifat-sifat dari pikiran dan tubuh yang itu menjadi pikiran dan tubuh di mana rasa kesayaan itu diisbatkan, ya kan? Sekarang bagian 2 ini mentransendensi itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Hawking, setelah diri ditransendensi, kebenaran terungkap. Jadi setelah rasa kesayaan yang sudah terisbatkan pada tubuh dan pikiran, disucikan ya, ditransendensikan rasa kesayaannya itu, akhirnya itu memang kebenaran terungkap. Nah, metode mentransendensi ya. Metode untuk mentransendensi rasa kesayaan yang sudah terisbatkan pada tubuh dan pikiran itu bisa melalui bisa, kalau analoginya itu setahap demi setahap gitu ya. Kayak orang pakai tangga. Lewat tangga atau kayak lift, itu bisa tuh. Bisa setahap 5 poin gitu ya. Atau secara intensif naik lift. Jadi mentransendensikan rasa kesayaan yang sudah terisbat pada tubuh dan pikiran, itu teman-teman sebaiknya punya mentor. Sebaiknya ada yang dampingin. Karena ini ya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Tidak sama dengan menjalani terapi biasa. Ya, tidak sama dengan menjalani terapi biasa. Ini harus yang sudah pernah melalui sesi transendensi untuk shifting ya. Untuk shifting akar rasa kesayaan. Itu harus, kalau nggak pernah, dia nggak ngerti. Di sini Hawking menuturkan, banyak jalan menuju kebenaran dan realisasi diri. Termasuk jalan pikiran. Jadi jalan pikiran itu
ini apa namanya, yang dominan di PCI itu ini, melalui jalan pikiran. Jadi melalui jalan ubudiyah, ya, pengabdian, devosi, meditasi juga bisa, dan kontemplasi. Ya di PCI ya, setelah jalan pikiran nanti bisa kontemplasi. Gitu ya. Makanya kita buatkan ilmunya, ya. Kita buatkan ilmunya, lalu belajar aja terus. Lama-lama itu terbiasa. Hawking itu termasuk yang melalui jalan pikiran dan perenungan. Lebih cepat dia, lebih cepat. Karena asalkan itu belajar terus. Saya bisa bandingin ya kemajuan teman-teman yang dulu ya, sebelum saya kopdar 2017. Orang selalu menganggap bahwa tidak mungkin itu pencerahan itu ditempuh melalui jalan pikiran. Batinku, wah, nggak mungkin gimana. Wong Quran itu isinya cahaya untuk ini kok. Untuk mencerahkan. Itu yang paling susah memang, tapi itu paling cepat. Teman-teman yang tidak setuju dengan jalan pikiran dan perenungan, kita lihat-lihat sekarang, wah, ya lambat perkembangannya. Lambat. Jadi masih belepotan dalam menjelaskan. Jadi tidak connect dengan wacana-wacana akademik. Jadi jalan spiritual itu kemudian menjadi jalan yang seram. Karena ya ada, katakan lewat devosi ini, budaya ini kan betul-betul ini ya, betul-betul apa namanya, ya sulit saya kira ya, sulit. Ya kan banyak orang yang kesini lagi, nggak kayak dulu orang begitu ya. Tapi ya lewat pengabdian, meditasi itu ya bisa. Nggak tidak diingkari, ya bisa gitu. Soal lama apa enggak itu kan itu soal pendekatan ya. Sekarang kan kita misalnya karena kita melalui jalan pikiran, kita kan akhirnya tahu apa sih pokok persoalan. Pokok persoalan spiritual. Pokok persoalannya itu adalah mbuh piye carane harus ditransendensi rasa kesayaan yang sudah terlanjur diisbatkan pada tubuh dan pikiran. Ini pokok persoalannya. Jadi masalahnya kan ini. Memang kenapa kalau rasa kesayaan itu terisbatkan pada tubuh dan pikiran? Memang kenapa? Oh, masalah besar. Kalau rasa kesayaan itu terisbatkan pada tubuh, pada pikiran, kemanusiaanmu jadi dampaknya besar. Kemanusiaan jadi terfragmentasi,
jadi tereduksi. Kita menjadi makhluk yang paling tidak berguna di muka bumi. Seperti itu. Karena pokok persoalan spiritual itu adalah mengenai rasa kesayaan yang sudah terlanjur disebatkan pada yang bukan hak, pada yang terbatas, maka kemudian itu ya prinsip ini itu menjadi prinsip yang harus jadi harus ada prinsip yang menangani masalah utama ini. Dan masalah utama ini ditangani dengan prinsip yang sangat sederhana. Prinsip la ilaha illallah. Itu yang dikuliakan. Itu yang dikuliakan. Lalu akan menjadi perenungan kontemplatif. Lah PCI itu ini. Ditanya ada meditasi enggak? Oh, enggak pakai jalur itu. Tapi mau dipakai semua juga bisa. Setiap jalan menekankan sebuah pendekatan atau gaya berbeda untuk di tujuan yang sama. Jadi melihat orang yang meditasi jangan wah itu enggak sampai yo. Jangan gitu. Pokoknya kamu fokus biar kemanusiaanmu tidak terfragmentasi, tidak tereduksi. Oke. Bagian ini membahas jalur-jalur yang telah ditekankan oleh Dr. Hawking untuk realisasi diri itu untuk shifting ya, untuk shifting rasa kesayaan dari tubuh dan pikiran menjadi ilallah. Menjadi ilallah. Jadi pencerahan melalui jalan pikiran itu adalah pencarian, eksplorasi kebenaran melalui pengetahuan. Dia melalui pengetahuan. Melalui pengetahuan. Melalui penelitian yang mendalam mengenai sifat dari rasa kesayaan yang kalau disebatkan pada tubuh itu seperti apa dampaknya. Kalau rasa kesayaan yang disebatkan pada pikiran, dampaknya seperti apa. Itu yang diteliti. Itu yang diteliti secara mendalam. Jadi peneliti dia. Dan berbagai programnya. Ya, tadi dampaknya, kalau rasa kesayaanmu itu disebatkan pada tubuh, pada pikiran, kemanusiaan pasti terfragmentasi. Belum sadar aja kalau ditunjukkan tuh fragmentasinya. Pasti tereduksi. Pasti tereduksi. Makanya ada beberapa orang, wah ini spiritual model apa, kau belajar terus, kapan prakteknya? Ya prakteknya itu meneliti. Aku kok nggak pintar-pintar, aku mau cari yang meditasi aja. Yo, nggak apa-apa. Jadi orang di sini di PC itu diajarkan untuk meneliti. Meneliti sifat rasa kesayaan kalau terisbatkan pada tubuh itu apa? Rasa kesayaan yang terisbatkan pada pikiran itu apa? Secara umum,
kemanusiaanmu yang terfragmentasi dan tereduksi. Kemanusiaan yang mana? Yang ini loh. Yang ini. Nah, kemanusiaanmu yang ini. You, ya. You itu rasa kesayaan. Kalau rasa kesayaanmu apa namanya itu terisbatkan pada tubuh atau pada pikiran. Nah, itu kamu kemanusiaanmu yang di atas ini terfragmentasi. Itu nyembuhinnya seumur hidup. Dan ini memang sebaiknya ya. Sebaiknya itu sejak dini diajarkan ilmu ini. Tadi malam tuh saya kaget sekitar jam 11. Dapat WA dari Adin. Adin itu putranya Prof. Rido. Putranya Bu Ari. Nge-WA saya itu bagus sekali temuannya. Dan dia setelah WA aku menemukan katanya. Aku menemukan ilusi-ilusi dari rasa kesayaan pada tubuh. Dan aku kapan Bang Aswar bisa memberi saya sesi transendensi? Saya jawab, segera, ayo ke sini. Bayangin, umur 14 tahun sudah punya temuan pada rasa kesayaan yang terisbatkan pada tubuh. Itu umur 14 tahun. Dan sudah minta sesi transendensi. Jam 11. Jam 11-an lah. Jam 11-an WA saya. Tulisannya bagus sekali. Cara nulisnya itu, cara melaporkannya bagus. Saya juga kaget, oh, pintar ya. Jadi pencerahan itu terjadi melalui pelepasan ya, pelepasan rasa kesayaan yang terbatas ini. Jadi rasa kesayaan yang diisbatkan pada yang terbatas ini dilepas, jangan digenggam. Jangan digenggam. Dalam sesi transendensi kan kadang ya orang cerita lalu itu nanti entah dia bisa temukan sendiri atau ditemukan bareng-bareng, yang penting ditemukan sehingga nanti bisa dilepas secara sadar. Bisa dilepas secara sadar. Teman-teman sampai sini apa maksudnya itu mudeng ya dengan oh Allah itu tuh pelajaran spiritual itu. Jadi pokoknya adalah pencerahan melalui pelepasan rasa kesayaan yang sudah terlanjur diisbatkan pada tubuh dan pikiran, dan mungkin itu tidak dari, tetapi bagi yang sudah memahami bab ini, dia tahu itu lepas itu. Nah, kadang-kadang tuh ya masih ada juga gitu, masih ada yang belajar ditunjukkan dilepas, jangan dilepas. Ya itu terserah. Ya coba yang lain gimana? Mudeng nggak ini proses spiritual ini? Coba konfirmasi. Dan ini jangan ditunda-tunda ya. Semakin lama ditunda, itu semakin dalam cengkramannya. Semakin dalam cengkramannya, potensi kerusakannya itu semakin dalam. Di mana dilihat potensi kerusakannya? Pada kemanusiaanmu sendiri. Potensi kerusakannya dilihat pada kemanusiaanmu.
Nah, ini nanti kalau terfragmentasi, tereduksi, wah itu nggak ada obatnya udah. Kamu jadi sapi perah industri nanti. Coba semua dulu konfirmasi, mohon konfirmasi ya. Ini kalau nggak jelas, nanti saya ulangi aja cara menjelaskannya. Coba. Semuanya kalau bisa. Siapa yang belum jelas, belum mudeng? Mudeng semua. Sip. Tapi belum banyak nih yang konfirmasi. Dan itu harus diukur proses progresif dari shifting, ya, pelepasan itu shifting. Harus diukur shifting rasa kesayaan yang sudah terisbatkan pada tubuh dan pikiran itu sudah berapa persen dilarutkan. Itu harus tahu, ya, harus tahu itu. Itu juga pentingnya LOC. Pentingnya LOC itu di situ. Ya. Kalau nggak ada LOC-nya juga orang, wah, gimana ini, udah sampai di mana ini? Juga bertanya-tanya gitu. Tapi kalau ada pengukuran LOC itu ya, oh kamu baru sampai sini, belajar lagi. Jadi itu harus jelas sejak awal gitu. Jadi enggak boleh harus jelas sejak awal pokok masalah yang dibereskan dalam pencerahan itu adalah selesaikan dulu urusan rasa kesayaan yang terisbatkan pada hal yang dahak. Itu selesaikan dulu. Kalau itu enggak tuntas, itu kemanusiaanmu tereduksi. Dalam kemanusiaanmu yang tereduksi, itu nanti kamu akan hidup di sosial. Dalam kemanusiaanmu tereduksi, kamu ngurus badanmu. Ya main-main. Kamu ngurus keluargamu. Gimana mau ngurus? Wong kemanusiaannya aja masih tereduksi. Kamu ngurus keluarga, kamu ngurus budaya, kamu ngurus bisnis, kamu ngurus komunitas, kamu ngurus kota, kamu ngurus negara. Itu kan kemanusiaanmu itu kan. Lah kalau rasa kesayaanmu kamu isbatkan pada yang jahat, kamu nggak punya kemampuan mengurus kemanusiaan. Akhirnya kamu potong-potong, kamu kurang-kurangi kemanusiaan. Itu namanya terfragmentasi, tereduksi. Jadi jangan coba-coba bukan akun-akun, tapi ini konsekuensinya itu dalam sebenarnya. Kita aja yang nekat itu. Rasa kesayaan masih terisbatkan pada tubuh pikiran. Mau nambah istri lagi. Itu kan ngurus diri sendiri aja, kadangnya tekor. Jadi bahagianya hanya angan-angan, yang nyata deritanya. Itu kan yang ya. Jadi bahagianya angan-angan, bahagianya hanya angan-angan, deritanya kenyataan. Pasti menjadi kenyataan. Gitu loh. Itu kalau
rasa kesayaannya itu masih terisbatkan pada tubuh dan pikiran, itu dia bahagianya hanya angan-angan. Deritanya pasti jadi kenyataan. Tuh, makanya apa? Ini perlu diperhatikan. Ungi sudah jadi ilmu kok. Ini kan sudah jadi ilmu. Bukan lagi pengalaman orang per orang. Sudah jadi ilmu. Kok masih nggak ngandel. Seperti itu. Jadi ini itu sudah jadi ilmu loh. Bukan lagi pengalaman orang per orang. Ya. Jadi orang yang belum bermakom ilallah itu bahagianya hanya angan-angan. Deritanya pasti kenyataan. Omnegi ya, deritanya sampai alam kubur, sampai akhirat. Deritanya sampai akhirat. Itu kalau itu harus apa namanya? Harus dipahami lah. Nanti menikah akan begini, itu hanya angan-angan. Kalau rasa kesayaannya belum otentik ya, kalau rasa kesayaannya belum otentik, belum ilallah, ya itu semua yang kamu angankan, bahagia kalau ini, bahagia kalau itu, kerja dulu, bahagia kalau nanti dapat proyek, itu hanya angan-angan. Itu hanya angan-angan. Ngenes bro. Ngenes bro. Udahlah. Dan ini itu bukan omongan yang merupakan pengalaman orang per orang. Sudah ilmu. Sudah ilmu. Sudah jadi ilmu itu udah kokoh. Nggak akan jauh-jauh dari situ. Ini kadang-kadang kan apa? Orang itu terbawa angan-angan. Coba lihat rumah tangga yang kacau. Pasti di awal-awal pacaran itu yang dibayangkan, yang diangankan bahagia toh, dunia milik berdua, yang lain lah rasa diurus. Pas sudah selesai angan-angannya, nah rasain ya. Rasain. Dan itu masalahnya apa sih? Bukan masalah ekonomi. Ini kan terlalu neko-neko juga kita. Oh itu masalah ekonomi. Oh itu masalah tubuh. Bukan. Itu masalah rasa kesayaan yang masih belum ilallah. Masih belum ilallah. Dan akhirnya mereka tidak otentik kemanusiaan. Tai kucing rasa coklat itu ya. Nah, sudah pernah di situ malah kok mau diulangi, Mas. Kalau menikah denganku, tak ambilkan bulan, pret. Nah, iya betul ya. Jadi kalau belum shifting rasa kesayaan ke ilallah, angan-angan, sakinah, mawadah, warahmah itu memang hanya ucapan pada status WA belaka. Angan-angan. Angan-angan. Jangan curhat Mas Imam, dilarang. Angan-angan. Dan itu menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Ini jangan ditawar-tawar ya. Pokoknya anak-anaknya, wes, minim setidak-tidaknya ilmu pertama. Ilmu pertama yang harus dia masteringkan, harus mastering ya. Nggak boleh setengah-setengah, harus kudu mastering. Nah, jadi dia harus mastering ini, harus mastering.
Ya, ilmu pertama yang harus mastering itu adalah ilmu ilallah. Mastering. Dia mastering dengan bagaimana dia mentransendensikan rasa kesayaannya yang terlanjur disebatkan pada tubuh dan pikiran menjadi rasa kesayaan yang terisbatkan shiftingnya ke ilallah, biar otentik jiwanya, biar otentik dan neko-neko seperti itu. Seperti itu. Terserah dia mau tempuhnya melalui jalan pengetahuan kebenaran, kontemplasi, melalui ngabekti, meditasi, silakan. Yang penting tuh arahnya jelas itu loh. Kita nggak akan curang ya, mereduksi bahwa oh ini hanya jalan pengetahuan, enggak. Memang ngabekti itu bisa. Lewat jalan meditasi juga bisa. Meditasi transendental itu bisa. Kau tahu pernah melakukan itu. Oke lah, itu dulu ya pagi ini. Jadi jangan sampai kemudian itu orang tua mengabaikan lebih pengetahuan ini, ya. Jangan. Dia sekolah tinggi. Kalau rasa kesayaannya masih terisbat pada tubuh dan pikiran, itu nanti hanya angan-angan. Angan-angan. Dari zaman dulu seperti itu. Apalagi zaman sekarang yang perubahan sosial itu, perubahan dunia itu sangat deras. Sangat-sangat deras. Sangat deras. Oke, itu dulu pagi ini. Ya, matur nuwun. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jangan lupa ini agenda primordial ya. Ini agenda primordial, enggak boleh ditawar-tawar. Langsung segera. Nah, ini ada ininya nih, ada anunya dari Ustadz Gilman ya. Coba kita baca dulu. Stop dulu. Siapa yang bersandar kepada hartanya, dia akan sedikit. Ya, siapa yang bersandar kepada penguasanya, dia akan hina. Ya Allah, tuh bagusnya ini. Nah, ini dikutip ya, di screenshot. Biar enggak diabaikan ini, rasa soal mengisbatkan rasa kesayaan ini. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin ada materi yang belum dibahas atau materi yang belum jelas, silakan chat ya, baik di grup atau ketika kelas seperti ini. Dan insya Allah bagi yang mau mentoring fellowship bulan ini, insya Allah tanggal 26 sampai 28 Mei. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat libur.